Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai dengan NIM 220-138. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai makalah analisis dan perancangan sistem mengenai konsep dasar sistem. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian sistem, karakteristik sistem, pengertian subsistem, sistem yang buruk, konsep sistem yang penting, sistem informasi, dan type-type sistem informasi. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini nanti kita akan mempelajari tentang pemasukan, proses, dan pengeluaran. Pengertian sistem. Jadi pengertian sistem ini sebenarnya ada banyak. Jadi untuk disimpulkan, pengertian sistem ini adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan, saling mempengaruhi dalam melakukan sebuah kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Di sini kita bisa melihat karakteristik sistem itu ya. Di sini ada komponen-komponen. Ini adalah komponen-komponen ya. Ini namanya komponen-komponen. Di sini kita bisa melihat batas sistem atau boundary ini ya, dan ini adalah penghubungnya. Ini garis-garis ini adalah sebuah penghubung. Di sini kita bisa melihat proses input, ada input dan proses lalu output. Di sini kita bisa melihatnya. Ini adalah penghubung. Ini input, proses dan output. Yang kedua adalah karakteristik sistem. Komponen sistem itu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Komponen-komponen sistem itu disebut subsistem, dan setiap subsistem itu memiliki sistem-sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Boundary tadi itu adalah ruang lingkup ya. Boundary yang katakan boundary tadi ini ya, ini boundary, batasan-batasan ini boundary atau batasan. Itu dia membatasi antara sistem dengan sistem lainnya. Jadi boundary itu membatasi antara lingkup dia, sistem dia dengan lingkup luarnya. Jadi sistem itu memungkinkan sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, begitu ya. Lingkup luar sistem ini, bentuk apapun yang di luar lingkup sistem tadi itu mempengaruhi operasi sistem tersebut. Itu disebut dengan lingkungan luar sistem. Ya. Yang ini tadi disebut lingkungan luar sistem. Ini dinamakan lingkungan luar sistem-sistem ini. Jadi ini mempengaruhi satu sama lainnya. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan. Dia juga bisa merugikan sistem itu juga. Jadi lingkungan luar yang menguntungkan itu merupakan energi sistem tersebut, yang dengan demikian lingkungan luar tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara agar kita itu tidak mendapatkan kerugian yang berlebih, begitulah, agar tidak mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut, begitu. Di sini ada penghubung sistem atau yang disebut dengan interface. Jadi apa sih interface itu? Ya, interface itu ya untuk media penghubungnya gitu, antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. Jadi itu disebut dengan interface. Jadi interface itu memungkinkan kita untuk sumber-sumber daya yang mengalir dari satu subsistem itu ke subsistem lain. Ada input. Nah, setelahnya itu ada input. Jadi energi yang dimasukkan itu ke dalam sistem-sistem itu disebut dengan maintenance input. Nah, itu adalah masukan. Jadi sinyal-sinyal input seperti contoh di dalam ada satu unit komputer. Nah, programnya itu adalah maintenance-nya input yang digunakan untuk operasi komputer tersebut. Sementara datanya itu adalah sinyal input. Sinyal input
yang akan diolah menjadi informasi. Begitu. Keluaran sistem atau output. Jadi hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Nah, keluaran ini itu masukan buat sistem yang lain nih. Informasi yang ini dapat kita gunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal lain yang merupakan input bagi subsistem lainnya. Lalu kita lihat di sini ada proses ya. Proses ini sistem yang mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi pengeluaran gitu. Kayak contohnya itu akuntansi. Nah, sistem ini mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang kita butuhkan untuk manajemen nanti gitu. Jadi kita seperti kita membuat data, jurnal, sebagainya itu untuk kita lihat berapa pengeluaran yang akan dilihat oleh pihak manajemen nanti. Lalu di sini ada sasaran sistem. Jadi ini objektif ya. Jadi dia itu sistem yang punya tujuan dan sasaran yang pasti, punya sifat deterministik. Nah, di sini itu sistem ini tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem itu dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Nah, pengertian subsistem ini apa gitu? Nah, subsistem ini adalah bagian dari sistem. Jadi dia ini fisik ataupun abstrak. Subsistem ini hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Nah, bikin pusing sebenarnya ini untuk pengertiannya ya. Jadi maksudnya itu sistem itu adalah dia itu berada lebih dari satu tingkat. Misalnya nih, mobil yang terdiri dari sistem-sistem bawahannya seperti sistem mesin, sistem badan, mobil, rangka, begitu. Jadi masing-masing ini memiliki sistem yang lebih rendah lagi. Dia memiliki tingkatan-tingkatannya masing-masing begitu. Sistem yang buruk. Sistem yang buruk ini ada kriterianya. Dia ada yang memenuhi kebutuhan pengguna, ada yang performa buruk. Maksudnya itu yang kebutuhan pengguna itu tidak dipenuhi adalah seperti contoh kurangnya detailnya begitulah. Nah, kalau performa buruk ini dia itu pelaksanaan maupun prestasi yang dihasilkan sebuah sistem itu nggak layak. Jadi dia kayak nggak berguna gitu. Seperti contoh kita membuat proses sistem yang seperti kita membuat akuntansi, sistemnya itu berantakan karena salah satu, salah semua begitu. Jadi semua sistemnya jadi buruk gitu. Kehandalan rendah. Ini maksudnya ini adalah jaminan dan kepercayaan ya. Kredibel dan reliable, kurang baik dan tidak konsisten. Hal ini berkaitan hasil proses yang tidak sama dengan proses selanjutnya gitu. Kegunaan rendah berkaitan dengan manfaat dari sebuah sistem kurang optimal. Sebuah sistem baik harus mampu menyelesaikan sebuah tujuan dengan akurat. Jadi kalau kita punya sistem itu dia harus tujuannya jelas ya gitu. Beberapa konsep sistem yang penting itu seperti decomposition ya. Dia itu masuk ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil, seperti memecah sistem menjadi bagian-bagian subsistem, atau fokus pada satu area pada satu waktu bisa membangun komponen-komponen secara paralel. Ada modularity, proses pembagian sistem menjadi modul-modul yang relatif sama ukurannya dengan modul menyederhanakan desain sistem. Ada coupling, jadi subsistem yang saling bergantung satu sama lain di-couple atau dipasangkan gitu. Dipasangkan itu couple itu sepasang gitu ya. Apa ini? Cohesion. Ya, begitu kurang lebih. Jadi ini diperluas ke subsistem yang berdiri sendiri. Jadi pengertian sistem informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Begitu.
Akhirnya sistem informasi dapat didefinisikan sebagai alat untuk menyajikan informasi dengan sedemikian rupa gitu ya teman-teman. Tipe-tipe informasi ini ada Transaction Processing System atau TPS, adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar. Ada juga Knowledge World System. Ini adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasinya gitu. Ada juga Office Automation System. Ini sistem komputer seperti pengolah kata, email, dan sistem penjadwalan yang didesain untuk meningkatkan produktivitas dari data workers di organisasi. Ada juga Management Information System. Ini sistem informasi pada manajemen level sebuah organisasi yang melayani fungsi-fungsi perencanaan gitu. Ada juga Decision Support System. Ini itu seperti mengkombinasikan data ya dan model analisis yang rumit untuk mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur dan semi terstruktur. Dan ini juga ada Executive Support System. Itu dia sistem informasi pada strategi level sebuah organisasi yang dirancang untuk tujuan pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Jadi itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada cara penjelasan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.